Oke, Mas Rosi bisa buka mic yang sudah ada, Ya, ya, yang di grup itu akunnya saya akun TikTok sudah, TikTok Shop mm, sudah, untuk akun bisnisnya belum Mbak, belum ya. belum. Oke, nanti eh, kita diskusi lebih kepada pemahaman akun dulu malam ini sama contoh pengaplikasiannya. Kalau nanti untuk tutorial, jadi memang rata-rata baru sampai ke akun TikTok Shop. Sementara untuk akun bisnis, terus nanti ke akun ads itu ada yang pada belum punya. Nanti saya share untuk tutorial pembuatannya. Ini kita nunggu 10 menit, 2 menit lagi aja. Nanti kita coba mulai. Mungkin sambil dibuka yang saya share di grup itu ada linknya. Jadi teman-teman enaknya TikTok itu dia detail banget ketika ngasih tutorial. Kalau yang saya share link itu, ini saya coba buka. eh di situ banyak pemahaman dari awal tentang basic iklan itu seperti apa, terus sampai ke yang jenis-jenis iklannya. Ini saya share ke teman-teman aja. Mas Rosi bisa buka linknya tuh Mas, yang saya share di grup, Bisa Pak. bisa ya. Ini kita ke pemahaman basic dasar, biar nanti ketika kita di kelas besok itu sudah langsung praktek. Jadi sama kayak di Meta, berbagai macam cara buat ngiklan itu toolsnya sudah banyak tersedia. Nah, biasanya teman-teman ini iklannya dengan yang bungkus video itu. Nah, itu cara paling mudah, tapi secara hasil kurang mahal. Ketika kita sudah masuk ke yang Ads Manager dan bisnis itu, nanti toolsnya keluar semua. Jadi secara setting sama secara hasilnya akan lebih presisi. Ini saya share link dulu, saya share presentasi. Ini yang saya tutup dulu semua. Pak Rambat, belum Pak Rambat. Ya, gimana? Dengan nggak anu Pak, share screen gitu Pak. Ini mau share screen. Ini lagi saya siapkan dulu. Ah, biar gampang dipahami. Ya, jadi kita langsung lihat contoh pengaplikasiannya. Salah satu yang saya pegang untuk pengelolaan di marketplace-nya, di TikTok-nya. Apa sudah kelihatan? Jadi tips aja teman-teman untuk kelola banyak akun, misalnya kayak saya ini kan kelola banyak akun iklan klien. Nanti fokusnya adalah setiap profil Gmail itu adalah satu akun. Apakah akun Tokopedia atau akun TikTok Shop-nya itu. Ini seperti yang di sini. Jadi urutannya di Chrome kita login dulu Gmail-nya. Gmail yang dipakai untuk login ke akun TikTok-nya. Jadi saya di sini pegang beberapa.
akun klien. Di setiap akun klien saya buatkan satu profil di Chrome-nya. Ini agak Aula belum keluar. Nah, ini saya contohkan yang sudah keluar. Ini adalah salah satu klien saya yang usahanya adalah toko keperluan bayi dan anak. Jadi di Chrome-nya itu saya login ke Gmail-nya. Gmail-nya di sini momandchildbaby@gmail. Apa kelihatan nih Mas Goni, Pak Andi? Kelihatan jelas, jelas. Kelihatan jelas ya. Aman, Pak. Dari sini itu ketika Gmail-nya masuk, kita nggak usah login-login lagi. Ketika saya tik TikTok, itu udah langsung masuk ke TikTok-nya dari Mom and Child ini. Nah, TikTok ini yang sebagai dasar ketika kita mau bikin TikTok Shop, otomatis ketika saya klik TikTok Shop-nya, jadi urutannya dari sini, ini yang paling kiri. Awal mula kita hanya punya akun TikTok. Nah, dari akun TikTok itu, kita mau jualan di TikTok, maka kita bikin akun TikTok Shop. Dulu mungkin ingat ketika mau bikin akun TikTok Shop, cara paling gampang adalah daftar dengan akun TikTok. Itu sing akan jadi satu kesatuan. Ini baru keluar yang saya contohin. Ini beberapa yang saya pegang. Ada tadi ini yang buat keperluan bayi dan anak. Ini ada yang dia jual madu, kafe herbal. Ini yang properti. Ini kemudian ada mukena. Ini ada batik juga. Terus ini ada yang ayam tulang lunak ini. Nah, gambaran sederhananya adalah seperti itu. Dari satu profil Chrome itu yang login, yang dipakai untuk akun TikTok ini ketika kita login di Gmail-nya, otomatis kita tidak akan konfirmasi itu login yang lain. Kita mau buka kapanpun, TikTok-nya pasti sudah login, TikTok Shop-nya juga sudah login, TikTok bisnisnya juga sudah login. Ini sebagai gambaran, misalnya saya belum buka eh, akun TikTok-nya. Terus di sini nanti akan keluar semuanya. Ini TikTok-nya, terus otomatis TikTok Shop-nya juga login. Yang nunggu dulu. Nah, kalau kita cari dari searching TikTok bisnis, nanti akan keluar seperti ini. Ini akun bisnis. Sama nanti kalau misalnya belum punya ini, nanti daftar di sini atau mulai. Nanti ada beberapa data yang harus diisi. Karena ini saya sudah terdaftar, saya sudah punya akun. Nah, ini saya tutup dulu akun TikToknya. Nah, dari sini akun bisnis ini langsung bisa dibuka di Business Center. Ini Mas Guni yang tadi untuk akun bisnis. Jadi secara analoginya di dunia nyata bahwa saya sebagai individu akan punya akun TikTok pribadi. Ketika saya kepengen jualan di TikTok, saya buka toko. Nah, makanya saya buka akun TikTok Shop. Buka akun TikTok Shop-nya berdasarkan akun individu yang saya buat. Nah, ketika dalam perjalanan berjualan itu kita perlu ngiklan, kita perlu optimasi yang lain, itu kita harus, Suaranya putus-putus ya? oke, cek cek apa jelas? Dah, Oh, dah. Dah, jelas, jelas. ya. Jadi analoginya tadi, saya sebagai individu, saya punya akun TikTok, terus ketika saya buka toko, saya punya akun TikTok Shop. Nah, ketika saya mulai beriklan, saya mulai mengelola beberapa aset, saya harus punya akun bisnis. Jadi semacam bisnis center di TikTok ini. Nah, di bisnis center ini saya bisa mengangkat seseorang menjadi manajer iklan saya.
Makanya saya bikin akun iklan. Jadi susunnya seperti itu. Jadi di Business Center ini adalah semua rumah besar yang ngelola akun TikTok, ngelola akun TikTok Shop, ngelola akun iklannya. Ini contohnya nanti kalau mau bikin itu mesti ada pilihan. Saya adalah pengiklan, saya mengolah bisnis saya sendiri atau saya sebagai agensi. Ini yang menawarkan jasanya untuk iklan. Nah, nanti di akun bisnis ini, nanti di dalamnya akan ada akun iklan. Contohnya seperti ini, saya ulangi. Ini share screen-nya. Share. Nah, otomatis seperti sing tadi, ketika kita sudah login di Gmail, nanti ketika kita masuk Gmailnya, sudah banyak shortcut akun-akun yang sering kita buka. Apa kelihatan ini? Jadi memang profil Gmail ini khusus saya untuk eh, ngurusin klien yang ini. Jadi di sini ya keluarnya cuma link-link ini aja. Ini tadi ini di TikTok Shop-nya, ini di akun iklannya. Nah, misalnya kita buka di akun iklan. Akun iklan sama akun bisnis itu akan jadi kayak semacam satu kesatuan. Tapi sebenarnya bisnis iklan, akun iklan itu ada di akun bisnis. Jadi contohnya seperti ini. Ditunggu, agak kurang stabil. Saya tutup videonya aja. Ini apa sudah kelihatan? Ya, GB Max nih. Di game Sudah kelihatan. ya. Ini untuk teknik game remake-nya besok di kelas, tapi kita fokus di akunnya. Jadi ini adalah manajer iklannya. Nah, manajer iklan ini dia ada di dalam satu business center. Nah, ini business centernya. Yang membedakan ini dengan di Meta Ads maupun di Google, akun atau aset yang dikelola lebih banyak. Karena ketika di Meta Ads, dia tidak kelola toko yang langsung terjadi transaksi. Di Google juga tidak mengelola toko, tapi di sini aset-aset yang ditautkan banyak. Jadi tadi ini adalah di akun iklannya, tapi di sini ini untuk yang business center, ini yang kemarin Mas Buni yang kita bikin pakai AI, besok kita belajar juga. Sama ini nanti akan Ya. banyak Hmm. fitur-fitur yang lain, ini berkembang terus. Nah ini di business center, tampilannya seperti ini. Business center pun kita bikin beberapa bisa. Jadi kita setelah punya bisnis, di bawahnya nanti ada ads manager lagi bisa. Tapi kalau misalnya berlatihan, kita fokus ke satu dulu aja. Nah, ketika kita mau ngiklan, tokonya itu diiklankan, toko, akun toko, akun iklan itu harus ada di dalam satu business center. Seperti ini. Nanti di business center itu nanti ada keterangan. Asetnya apa aja, akun yang dikelola apa aja. Nanti itu ada di situ semua dan harus harus dilingkan jadi satu. Ketika misalnya itu ndak dilingkan, itu nanti tidak bisa jalan. Simpel kemarin, jadi saya pernah bikin akun bisnis dan akun iklannya ada dua. Saya cuma lupa akun iklan yang mana yang diklik
ternyata itu nggak ngelink sama akun tokonya. Diutak-utik beberapa kali gitu, udah jalan-jalan, jebret cuma karena salah ngeklik akun iklannya. Jadi itu ada di satu bisnis yang sama. Dan ini cepet banget pembaruannya. Ini kemarin belum ada ini, sekarang sudah ada bisnis center yang baru. Jadi nanti progresnya baik banget. Bisa geser dulu. Setiap ada fitur baru, mesti ada kayak gini. Mau diikuti tour apa lewati, kita lewati dulu. Nah ini contohnya di sini. Ini adalah akun. Akun pengiklannya adalah ini. Ads iklannya. Terus nanti akun TikToknya bisa ditautkan di sini juga. Dan akun tokonya yang ini. Ini berarti sudah jadi satu kesatuan. Nah ini untuk detailnya nanti saya share di grup untuk menautkan. Harapannya nanti sebelum kita di kelas semua itu sudah siap untuk akun-akun tadi. Kalau secara garis besar tentang akun ini di yang saya share itu, ini adalah tutorial tentang iklan di TikTok. Ini detail banget dari bagaimana beriklan di TikTok, akunnya itu seperti apa, mengelola akun bisnis seperti apa. Platform yang lain ini belum dieksplor juga masih banyak. Terus baru masuk ke pembuatan iklan sampai ke tujuan, ke format pengoptimalan. Kalau secara teori itu memang banyak banget. Karena ini super apps ya di TikTok ya, jadi tidak cuma satu tok. Kalau sekarang kita fokusnya yang di sini, akun TikTok ini. Secara deskripsi detailnya ada di sini. Kalau tadi kan contohnya aplikasi. Dan ada banyak yang lain. Ini akun pribadi yang saya bilang tadi. Akun pribadi itu dijadikan akun bisnis, profil publik yang benar-benar membangun strategi bisnis, terus bisnis terdaftar, bisnis verifikasi, sampai ke akun organisasi. Nah, ini yang tadi saya contohin, akun TikTok for Business. Jadi di sini kayak solusi dari TikTok agar brand dan itu bisa membuat iklan di sini. Nah, di dalam akun for Business itu nanti ada akun Ads Manager. Dan di situ ada juga akun TikTok Business Center di situ. Nah, ini ada detail cara menautkan, cara menghubungkan akun TikTok sampai ke memutus koneksi. Ada detail di sini semua. Jadi nanti bisa praktek yang saya share di link. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, Mas Rambat, aku mau tanya nih. Hmm, Jadi satu akun TikTok itu hanya bisa terhubung ke satu akun TikTok Shop. hmm, Kemudian untuk apa namanya satu akun TikTok Shop itu bisa dihubungkan ke Business Center. betul. Kemudian di Business Center kita bisa menambahkan beberapa akun TikTok Shop. Betul. Eh, di, ditautkan, bisa dikelola di dalam bisnis center tadi, Mas. Jadi ada akun bisnis, ada namanya bisnis center. Halo? Halo, jelas ya, Mas? Halo? Ya, ya, ditautkan, Dikelola, bukan ditautkan. Di dikelola bisnis ya. di bisnis center itu nanti kita Hmm. bisa bisa kelola beberapa akun TikTok Shop gitu, Mas. Oh, begitu maksudnya. Ya, Hmm. oke. Oke. Artinya kayak kalau aku lihat tadi punya Mas Rambat kan apa namanya eh, handle banyak akun TikTok Shop ya. Betul. Dan itu per user kan masing-masing. Saya lihat nggak dijadikan satu ya. Iya, karena lebih kepada ini sih, Mas. Kadang aku Spesifikasi aja. mm-mm, sampai masuk ke ininya apa ke kontennya terus ke tokonya gitu loh, Mas. Kalau di bisnis center itu kan lebih ngelola untuk
biar running iklannya. Ketika ini di Ah, bisnis yang sama, berarti iklan ini bisa kena di sini gitu, Mas. ya, oke, oke, oke. Siap. Ada bayangan? Siap. Iya, iya. Ada Mas Pram, bisa open kamera mungkin sama open mic. Jadi besok itu Mas Pramon ini lebih kepada praktisi. Dia memang sudah running lama dan sudah praktek. Ya, Ini narasumber utama kita yang memang sudah praktek. Kalau saya lebih ke oke. teoritisnya dan saya memang praktek tapi belum Sorry, se-powerful bentar. dengan Ininya. Mas Pram. Silakan Mas Pram, gambarannya untuk besok itu. Perkenalan aja, kelola berapa akun Mas Pram? Lagi kesulitan ini. Bentar, sinyalnya putus-putus bentar. Dari kemarin ini. Ya, mana Mas Rabat? Ya, mulai kapan kelola marketplace Mas? Terus sudah berapa toko yang dikelola dan untuk iklan ini running game VMAX aja bisa cerita Mas dari awal. Ya, kalau saat ini aku running marketplace itu ada 8, tapi yang untuk TikToknya ada 2 sih TikTok Shop. Kalau untuk GMV Max aku jalan sudah ya 8 bulanan. 8 bulan ya, berarti ditarik dari 2024 ini udah April, mungkin dari Agustus ya Mas Pram. Ya sekitar itu. Nah, jadi eh, besok itu kita akan lengkap belajarnya dari sisi teoritisnya, dari sisi konsep besarnya. Nanti saya akan lebih banyak masuk ke situ, karena struktur-strukturnya tadi juga banyak. Nah, dari Mas Pramnya kita nanti akan lebih banyak belajar ke praktikalnya, sisi teknisnya, sisi prakteknya, sisi outputnya, dan itu nanti bisa langsung di copy paste teman-teman semua. Apa yang sudah dilakukan, terus nanti bisa dilakukan di bisnis masing-masing. Tentu mungkin ada perbedaan sedikit, lebih banyak ke aset konten yang nanti buat iklannya. Nanti kita juga akan masuk ke situ, bagaimana untuk konten iklannya. Karena secara garis besar, pengalaman saya ketika mau running di iklan, kemampuan utama tentu saja adalah di setting iklan dan memahami fitur untuk iklannya. Basic dasarnya adalah di akun tadi, penataan akun tadi sama pemahamannya. Kalau misalnya kita lompat di Meta itu fanpage-nya kayak apa, nanti kelola fanpage, ngelink ke WA-nya, terus nanti ngelink ke IG-nya, terus ngundang adminnya itu udah harus katam dulu di situ. Nah, setelah sudah katam, udah siap, tahap kedua adalah di Ads Manager-nya. Ads Manager itu sama dari mulai nyeting, istilahnya sama juga di TikTok, ada di kampanye, ada di set iklan, ada di iklan. Tapi kalau yang game VMAX ini benar-benar dia shortcutnya. Shortcut yang kita tidak terlalu ribet, tidak terlalu pusing atur itu semua. Tinggal nyeting Itu sih. gimana? Tinggal nyeting budget, nyeting ROAS itu secara otomatis akan dijalankan. Besok Mas Pram akan lebih banyak cerita semua yang dijalankan dan hasilnya sekarang ketika itu stabil penjualannya, iklan itu bahkan tidak diperlukan, tidak perlu iklan lagi karena
sudah punya basis pelanggan yang dia sudah repeat order. Nah, dari situ yang terpenting juga adalah membuat konten iklannya. Jadi tiga tadi yang harus benar-benar diselesaikan dulu. Akunnya beres dulu semua, aset-asetnya udah jadi satu di Billy Center, terus pemahaman di sisi konsep, teknis, fitur, sama eh, teknologinya itu sendiri tentang iklan ini seperti apa, running settingnya, dan terakhir adalah di persiapan konten untuk iklannya. Nah, di TikTok ini agak lebih kompleks lagi karena kalau iklan di tempat lain itu sesimpel cuma kontennya kayak apa, konten iklannya itu gambarnya kayak apa atau videonya kayak apa, terus ads copy-nya kayak apa. Cuma dua ini. Habis itu ini mau ditayangkan ke siapa dan berapa lama atau kapan. Tiga, tiga, tiga. Putus-putus ya suaranya, Mas. Oh, putus-putus ya. Cek, cek. Saya tutup aja videonya. Apa sudah jelas? Bentar, ganti, Sudah terdengar. saya ganti wifi. Ya, jelas Mas. Oke, ini saya ganti wifi dulu. Ntar saya ganti wifi. Oke, sama. Oke, maaf ada sinyal agak lemah. Ini saya sudah ganti wifi. Saya ulangi tadi, ketika iklan dimanapun itu, fokusnya adalah di tiga hal. Pertama itu adalah mengenai akunnya, teknik akun sama aset yang dikelola di situ. Yang kedua adalah di sisi fitur, setting, sama konsep dari iklan itu sendiri seperti apa. Dan yang ketiga adalah di konten untuk iklannya. Konten iklannya itu, kalau istilahnya itu medianya ada dua, mau gambar atau mau video. Nah, dari gambar video itu nanti kita akan mengatakannya dalam bentuk ads copy istilahnya. Jadi ads copy-nya seperti apa itu yang menyertai dari konten iklannya. Nah, di TikTok ini agak kompleks karena ekosistem TikTok itu tidak cuma sekedar eh, satu jenis akun. Kalau kita misalnya iklan di Meta yang sama-sama di sosmed itu ya, adanya ya cuma satu akun tok itu, akun personal. Jadi kayak perbedaan utama dari iklan di Meta sama iklan di Google adalah Meta itu kayak kita nyebar brosur ke orang-orang. Kalau Google itu adalah kita menawarkan ke orang yang memang sudah mencari. Jadi gampangannya kalau yang di Meta itu, di sosmed itu kayak kita nyebar brosur di alun-alun. Kalau yang Google itu kita kayak nawarin orang yang memang sudah ke pasar, sudah ada kebutuhan. Nah, dengan kompleksnya beberapa jenis akun di TikTok, itu yang akan jadi aset yang oleh GMV itu nanti secara bersama-sama ada konten yang di akun TikTok yang kita tautkan dengan TikTok Shop-nya, itu dia akan jadi aset untuk diiklankan. Ada produk-produk di TikTok Shop-nya itu sendiri, ada sampai ke konten dari affiliate kita yang sudah buat konten dan ketika dia mengizinkan kita boleh pakai konten itu untuk di running iklankan. Nah itu sing nanti karena jadi satu kesatuan dan akan membuktikan bahwa itu lebih efektif daripada dengan jenis iklan yang lain. Jadi kalau di TikTok itu eh, dia mencakup
seperti iklan yang ada di Meta. Iklan di Meta pertama, iklan ke WA, TikTok ada. Terus iklan yang ke web, itu di TikTok bisa. Iklan yang ke install aplikasi, di TikTok juga bisa. Tapi yang hanya ada di TikTok itu adalah iklan ke pembelian, yang bisa langsung ke toko dan ke produknya. Nah, jenis-jenis ini yang akhirnya dirangkum dengan yang GMV Max itu. Kurang lebih seperti itu. Eh, dari Mas Ahmad ini yang baru gabung, mungkin ada yang ditanyakan? Ini Halo, saya, cek. ya, Mas Ahmad Ya, yang dari Trend Printing ya, Mas? ya, Mas Safi. Oh, Mas Safi ya. Mas, Ye. Mas Safi, akun udah aman ya? Mohon maaf, Mas. Akun apa aja berarti? Yang tak share di grup itu Oh, insya Allah udah. udah pernah ngiklan ya kayak dulu ya? Udah. Mungkin tanya nanti pas hari H itu perlu laptop enggak, Mas? Bawa. Harus, Harus harus, bawa. harus. Ini sebagai pengumuman juga ke yang lain. Karena kalau nggak ada laptop, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena Oh, full praktek. baik, Mas. Udah aman ya, berarti akun ya. Ngecek itu aja. Udah, insya Allah aman. Produknya masih sama yang foto itu apa mau ganti rencana? Mungkin belum konsultasi sama Pak Nur. Nanti tak tanya dulu yang mau dicoba di up yang produk apa. Hmm. Minimal buat praktek aja Mas. Jadi nanti kalau bisa yang secara aset konten maupun di TikTok Shop-nya itu udah banyak di-upload produknya. Nanti jadi nanti prakteknya jadi lebih enak. Tapi tidak terpatok satu produk atau harus satu apa namanya satu jenis atau bisa beberapa Mas Bisa nantinya. beberapa karena basicnya yang yang diiklankan adalah di TikTok Shop-nya. Oh, siap Mas. Insya Allah aman. Aman ya? Udah aman. Ya, Pak Andi aman? Ada gambaran Pak Andi? Halo, aman Pak. Pak, saya mau tanya ini, Mas, untuk yang hari Minggu besok pas offline, itu tuh Mm-mm. kita belajar yang GMV Max aja atau termasuk yang kayak iklanin video apa kayak VSA ya sebenarnya kalau nggak salah ya? Atau gimana Pak gambaran materinya nanti? Kalau untuk yang fokus utamanya di game VMAX, tapi untuk yang apa? Untuk iklan yang lain di Ads Manager nanti kita juga akan ada sesi itu. Yang ada itu kan Pak, yang ads video produk gitu-gitu kan. Betul ya. Nah, nanti kita akan ada sesi belajar itu juga. Oh, berarti tadi ini ya seperti yang jenengan bilang tadi tuh kita pakai produk atau akun yang isi kontennya sudah cukup banyak gitu ya. Betul, Pak, betul. Karena itu akan sangat efektif ketika itu di running di game VMAX-nya. Oh, oke, oke. Nanti saya sesuaikan karena saya memang ada rencana mau bikin produk baru yang saya mau launching sebentar lagi. Tapi karena acuannya pakai kontennya udah lama, nanti saya prakteknya pakai akun yang udah jalan aja, biar nanti sesuai sama materinya. Betul, betul, Pak. Karena pengalaman saya ketika saya buru-buru langsung ngiklan itu boncos. Terus akhirnya Oh, oke, dikasih tahu Pram ini dibenerin dulu semua langkah-langkahnya gitu. Jadi nanti oke, siap, biar nggak ngulangi kayak pengalaman kita gitu loh, Pak. siap, siap. Ini. Mas Yes. Goni, aman? Halo, untuk apa namanya bahan kontennya ya. Mm-mm. Untuk bahan konten promosi produk baru sebenarnya dengan kalau yang kemarin aku bawa ke tempat Mas Rambat itu untuk produk itu sebenarnya ada banyak. Cuman kan nanti kayaknya aku coba nggak produk itu deh. Nanti kita cari produk yang lain dulu aja. Karena kemungkinan akan aku pakai setelah nanti dari discuss dengan Mas Hardi itu. Oke, oke, siap. Jadi nanti tinggal disiapkan ya. Intinya intinya ini persiapannya adalah selain akun-akun tadi itu, yang kedua adalah konten promosinya gitu kan.
konten promosi dan di TikTok Shop-nya Hah? itu sudah ke-upload banyak produk. Oh, harus sudah upload, nggak boleh kosongan. Nggak boleh Mas, karena kan itu yang kita iklankan juga nanti dari situ. Eh, terus kemudian apakah harus ada yang terjual dulu atau boleh kosongan juga? Artinya cuma hanya upload produk saja. Upload produk aja. Nanti Oke, terjualnya itu akan jadi pilihan dari si game VMAX untuk fokus ngiklan yang ini gitu loh Mas. oke, paham. Itu ada minimal berapa produk yang diupload? Misalnya satu produk dengan beberapa postingan. Misalnya produk pertama adalah harga utama, produk kedua di paket bundling A, tiga banding C, dan seterusnya gitu. Boleh, Atau boleh. boleh? Seperti itu. Boleh. Boleh. Nah, terus itu ada berapa slot konten promonya di situ yang dirilis di TikTok Shop-nya? Ah, Minimal 10. 10 ya? Itu udah aman. Oke, siap. Oke, Mas Rudi aman? Mas Rudi? Mungkin Mas Rudi lagi nggak apa buka kamera. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak-bapak semua karena ini Bapak semua. Insya Allah ketemu di hari Minggu. Ini technical meetingnya seperti itu. Kalau misalnya nanti ada kesulitan, nanti bisa share di grup. Nanti kita diskusi di situ. Begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Ya Mas, tanya untuk ini ada recordnya soalnya masuk di pertengahan. Oh iya, tadi sudah tak rekam ini Mas. Nanti tak upload dulu di Drive. Nanti linknya tak share di grup ya. Nanti bisa dipelajari. Baik-baik, makasih Mas. Oke, makasih Mas Hafi. Oke, terima kasih semua, Bapak-bapak semua. Kita ketemu hari Minggu, insya Allah. Selamat istirahat, salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Rambat, sampai ketemu. Sama-sama. Terima kasih Mas. Sampai ketemu Mas. Mas.